أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Terima kasih kepada Bumi Ustaz Guru yang telah hadir dalam acara komunitas atau komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Umi dan Ustaz yang telah hadir untuk mengikuti pelatihan komunitas belajar komunitas disiplin positif di sekolah dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan universal. Itu budaya positif. Kita akan mengadakan kesepakatan kelas dulu sebelum kita mulai kegiatan. Di sini ada janji pendengar yang baik, berpakaian yang rapi, menghargai siapapun, izin saat hendak keluar kelas, boleh makan minum dengan tenang. Mungkin dari Umi dan Ustaz ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz dan Umi. Konsep positif. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana seorang guru yang baik adalah teladan dalam membangun dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menginspirasikan semangat belajar dan kerjasama di antara siswa dan bersama rekan sejawatnya atau rekan kerja. Apa saja yang ada di budaya positif yang kita terapkan itu ada konsep-konsepnya. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dan manusia. 5. Posisi pokok. 6. Segitiga institusi. Oke? Nah, ada perubahan paradigma belajar. Apa saja paradigma belajar? Di sini kita akan mulai dari jihad dewasa sejak anak yang lahir memiliki kodrat dan takdirnya masing-masing.
Iya, terima kasih atas jawabannya. Itu sangat bagus. Yaitu dia sering disiplin itu tidak berupa dengan hukuman ya. Jadi padahal itu sungguh berbeda. Karena kita biasanya disiplin dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau peraturan dari sekolah. Jadi anak-anak merasakan ada sesuatu hal yang harus dipaksakan. Nah, jadi karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Richard Dewantara maupun Ian Johnson, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Namun dianut seseorang yang menamakan nilai itu sebagai nilai kebajikan. Ya, di sini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menekan kesadaran serta memperkerjakan murid tanpa imbalan paksaan, ancaman atau hukuman. Dan yang mana ya, jangan sekali-sekali disiplin itu harus kita terapkan sama anak-anak. Nak, kamu garis ya. Nanti kalau misalnya rapi barisannya kamu akan mendapat bintang ataupun nilai yang bagus. Nah, jadi anak-anak besoknya berbaris itu dengan yang rapi. Karena apa? Dia mengharapkan janji-janji tadi dari gurunya. Ya, itu ada nilai-nilai kebajikan, yaitu kopi belajar Pancasila. Nah, tadi ini ada tadi yang sudah saya catat tadi, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Akhlak mulia, itu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Nah, di sini bisa kita terapkan ya nilai-nilai kebajikan di dalam sekolah. Nah, di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori-teorinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dia tiga motivasi perilaku manusia mungkin ada di dalam karakter anak kita. Oke, next. Nah, di sini ya, hukuman apa saja itu? Hukuman ini yang dinamakan hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kita kadang memberikan hukuman kepada anak-anak itu tanpa sengaja, langsung ada, tanpa diperdugaan kita. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi anak-anak ini kalau gurunya, nak kamu jangan ini, nak kamu jangan seperti itu. Jadi anak-anaknya merasa dia menerima apa yang dikatakan guru. Jadi mengarahkan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi dengan kata-kata pun anak ini menerima, tapi dia tidak menerima karena tersimpan di dalam hatinya. Kadang dibawa pulang ke rumah. Kadang nanti pun dibilang sama orang tua, kembalikan Umi tadi mengatakan ini. Nah, jadi dia masih merasakan hal-hal yang terjadi yang ada di sekolah. Oke, di sini ada konsekuensi, yaitu yang sudah terencana atau yang sudah disepakati. Mungkin konsekuensinya ini di dalam kelas ya. Guru kadang sudah menyepakati dengan si murid tadi atau kita membuat kesepakatan di dalam kelas. Tahu-tahu anaknya ada yang tidak sepakat atau menjalankan kesepakatan yang ada yang diterapkan di dalam kelas. Nah, murid tidak
ada restitusi, proses pencetakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas ya, yang sudah kita terapkan. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam berperilaku di kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Pertama-tama guru apa saja yang harus dipersiapkan. Kita perhatikan lagi langkah-langkahnya. Ini pertama mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk memberi pendapat. Mencatat semua masukan murid warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Nah, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah kelas yang jelas kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tidak lagi daftar pendapat yang sudah dicatat mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis karena masih banyak berupa peraturan-peraturan. Peraturan itu berbeda dengan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan. Nah, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat sama warga kelas. Nah, jadi pertamanya Umi dan Ustaz membuat dulu kesepakatan bagi dulu batasan pada setiap anak. Ya, nanti apa pendapat anak atau yang diinginkan ataupun ide-ide yang ada dia tuangkan di dalam kertas. Setelah itu Ustaz dan Umi melecehkan atau disuruh tempel ke dinding. Ya, ada sebuah kertas besar. Jadi semua pendapat-pendapat anak kita kumpulkan dulu, baru kita sepakati yang mana-mana saja kita ambil. Oke, ya, nah. Jangan menggunakan kalimat negatif. Ya, jangan terlambat masuk kelas, dilarang berisik saat guru menjelaskan, jangan merusak fasilitas sekolah, dilarang menggunakan ponsel saat pelajaran, jangan mengonten saat ujian. Nah, kalimat negatif ini tidak kita gunakan karena ini sudah merupakan peraturan ya. Jadi kita gunakan dengan kalimat yang menyenangkan, langsung bisa anak terima. Jadi kita gunakan kalimat positif. Tepat waktu masuk kelas, dengarkan dan fokus saat guru menjelaskan, rawat dan jaga fasilitas sekolah, gunakan ponsel hanya pada waktu yang diinginkan, jujur dan percaya diri saat ujian. Jadi tidak ada keterpaksaan kepada anak. Kalau kita menggunakan kalimat negatif ini, ada keterpaksaan yang jangan, tidak, dilarang. Anak-anak ini kalau kita menggunakan kalimat negatif, jangan, dilarang, tidak, itu anak-anak merasa tertekan. Jadi anak-anak tidak kreatif dan tidak aktif. Kita menggunakan supaya anak itu aktif dan kreatif, kita gunakan kalimat positif. Jadi anak-anak mau jalan saja. Oke, ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, Umi dan Ustaz, apa yang kebutuhan Ustaz dan Umi untuk saat ini? Oke, ya. Biasanya kita membutuhkan kesenangan, makan, minum, ya. Dan jadi kebutuhan
Nah, jadi apa kebebasan itu? Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sama seperti kita masuk ke penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Nah, kadang kita memiliki harga diri ya. Jangan terkadang ada yang mengatakan ini sama kita jelek-jelekan. Kita punya harga diri, kita ada kekuasaan juga. Jadi kita jangan langsung terima apa yang dikatakan dengan orang. Nah, di sini ada kesenangan. Kesenangan itu kesenangan misalnya bermain, ada bercandaan ataupun tertawa. Jadi kalau angka ini semua hidup kita terasa hampa. Ya, oke, next. Dah, ada 5 posisi kontrol tadi apa saja? Kemudian kita lihat ini ada pembunuh, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Oke, next. Ya, di sini ada kasus siswa yang selalu datang terlambat ke sekolah. Nah, terkadang bagaimana kita di posisi pembunuh? Biasanya sering mengatakan nadanya itu bagaimana? Nadanya biasanya suaranya tinggi. Sudah itu bahasa tubuhnya kita bisa melihat dari matanya. Apa sih kamu? Nah, seperti itu biasanya itu pembunuh ya. Jarinya menunjukkan. Jarinya ini kadang-kadang terpakai juga tanpa dia sadari itu pembunuh. Apa yang dikatakan dengan pembunuh kepada si anak tadi? Nah, ini dia, terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hari ini kamu membersihkan ruang kelas. Nah, terkadang bahasanya tidak seperti saya katakan. Terlambat lagi. Kamu ini terlambat aja. Udah, kamu bersihkan aja kelas hari ini. Nah, itu contoh dari buku. Nah, oke. Bagaimana dengan pembuat merasa bersalah? Kadang dia bersuara lembut, membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, atau menyadari. Bagaimana dikatakan kalau sebagai kita di posisi seorang pembuat bersalah? Rifah, kamu ini bagaimana ya? Kamu berjalan, ibu terlambat lagi, ibu benar-benar kecewa. Nah, itu tapi biar gurunya mengatakan seperti itu, ini ada terasa terkadang terpikir sayang dengan anak ini, apa ya kita katakan itu ya kepada anak ini. Nah, itu yang membuat merasa bersalah. Oke, teman, guru sebagai teman, terkadang ada yang menggunakan hubungan baik, ramah, senyum, dan bisa kadang-kadang mempengaruhi temannya, atau tadi anak tadi bisa dijadikan teman. Nah, bagaimana contohnya? Ibu perhatikan kamu terlambat lagi ya hari ini. Ada sesuatu yang sedang kamu hadapi. Ya, sudahlah. Tidak apa-apa. Lain kali jangan
Kita panggil anak itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi ini posisi manajer lebih dari yang pertama daripada sebagai atau sebagai teman. Jadi kalau sudah guru di sini, Ustaz Romi memilih yang mana dari kelima ini? Iya, ya betul. Kita memilih manajer, ya. Manajer itu dia bertanggung jawab, solusi untuk si anak. Jadi udah kapan SPT-nya yang saya sampaikan tadi udah paham ya. Kalau ular kita tes ya, ular pendek, cacing panjang. Jadi pada saat saya bilang panjang, bentuk tangannya pendek. Ya, fokus ya. Oke. Ular, ya pendek. Oke. Cacing, mungkin jangan fokus saya cuma ini balikan. Oke. Ular, cacing, ya ular, cacing. Dan tidak fokus kombinasi. Oke ya, sekali lagi ya. Oke, cacing. Umi jangan dengan saya untuk membuat kesalahan. Jangan, makanya di sini kita fokus. Umi cuma mendengarkan apa yang saya katakan. Ya, fokusnya apa yang saya katakan. Jangan melihat gerakan dari saya. Jangan melihat gerakan dari saya. Saya sering membuat kesalahan, jadi jangan gitu. Saya mau melihat fokusnya Umi. Oke? Dan ular, cacing. Gak fokus ya. Udah, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nanti tiga diskusi. Di sini ada tambah segitiga diskusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ini kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tahapannya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menandakan keyakinan. Nah, bagaimana tadi kita membuat segitiga restitusi tadi? Ada tahapan-tahapannya ya. Oke, next. Ya, menstabilkan identitas. Ini ada foto ya yang kejadian anak yang terlambat sekolah tadi yang datang ke sekolah. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi jangan pada saat ini dia terlambat, kita tanyakan dulu, karena biar dia hari ini terlambat, nanti ke depannya dia akan menjadi anak yang sukses dengan arahan dari sekarang. Oke? Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita katakan kepada si anak, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jika kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah, kita gunakan kalimat ini. Jadi jangan nanti pada saat anak berbuat salah atau dia jahat, jangan sekali-kali kita menghalanginya di depan temannya ataupun di depan kita panggil dia secara pribadi. Ya, next. Nah, ada validasi tindakan yang salah. Ya, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ada apa saja kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena memperkenalkan sesuatu penting bagi kamu. Nah, kita bisa gunakan juga bahasa ini salah satunya. Jadi kita bisa fokus anak itu bagaimana dia menyikapi apa yang kita katakan. Oke, Ya, ini kita menanyakan keyakinan yang di dalam kelas yang sudah kita terapkan kepada anak-anak. Dan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi kamu tanyakan lagi. Jadi kita guru di posisi di depan ini, bila anak yang melanggar peraturan ataupun kesepakatan kelas, kita tanyakan keyakinan mereka dulu. Jangan semata-mata kita harus membuat peraturan dengan diadakan adanya sanksi. Jadi anak-anak ini merasa tertekan. Iya, kan? Nah, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Okay, good morning everyone. Okay, good morning everyone. How are you today? Thank you. Okay. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya untuk kedepannya agar kita aman, tertib dan nyaman pada saat pembelajaran yang kita mulai ya. Oke. Hari ini kita mulai. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Umi kasih stiker nanti ada kertas kecil. Nanti kalian setelah apa yang ada ide-ide kalian itu kalian tuangkan ke dalam kertas ya. Ke dalam kertas warna-warni yang Umi kasih nanti. Lalu kalian tempelkan nanti di kertas plano yang besar di depan. Yang udah siap ya. Sudah. Dipegang dulu, dipegang dulu. Yang dua orang kalau bantu Umi. Jawabnya aja. di video. Udah ditulis aja dong.
Nggak boleh ribut ketika jam pelajaran dimulai. Ya. Tiket harus piket. Kalau jam piket idenya 5.000. Siapa yang buat? Ya. Tidak boleh ribut saat pelajaran bahasa Inggris. Kalau ribut denda, Oke, udah boleh. Ya, yang di sebelah sininya. Baca. Ya, ya. memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai jadwal. Ya, ini sama. Kalau disuruh langsung maju ke depan, jangan lambat. Ya, boleh. Ini sama ya. Udah ya. Sekarang yang terbanyak di sini kita. Saling menjaga kebersihan di kelas. Ya, saling menjaga kebersihan di kelas. Oke, yang lainnya yang sama ya. Yang sama di sini yang banyak. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, mengumpulkan Mengawal dan jaga fasilitas sekolah. Oke, ini yang sama juga banyak. Apa lagi? Saling menghargai sesama teman. Ya, saling menghargai sesama teman. Mana lagi? Datang tepat waktu untuk setiap pergantian jam pelajaran. Iya. Sikap sopan dan santun. Bersih lingkungan kelas. Kesepakatan kita bersama, jadi kita tahu nanti kita terapkan sama-sama tolong saling menjaga, ya. Nanti kita tempelkan di dinding ya yang untuk masalah itu ya. Udah, mungkin dari kesepakatan kelas kita ini apa yang dapat kamu ambil? Apa nak?
terlambat lagi ya? Iya, Mi. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sekitar 5 kali, Mi. Menurut kamu terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Mi. Baik Rifa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita terus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Mi. Baik. Kalau begitu, Rifa, ayo kita cari solusinya bersama ya. Iya, Mi. Rifa sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Rifa sering datang terlambat? Karena kami sering begadang, Mi, sambil main HP. Jadi kadang-kadang terlambat bangun tidurnya. Rifa masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat, Mi. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Enggak, Mi. menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Mi. Menurut kamu disiplin itu penting nggak untuk kamu? Penting, Mi, karena membuat Rifa datang ke sekolah tepat waktu dan membuat Rifa lebih menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan tidak menumpuk dan kita juga bisa melihat rasa kepedulian. Iya, Mi. Rifa menyesal udah sering terlambat dan Rifa memohon maaf karena itu. Iya, Rifa. Sikap yang sangat baik dan kamu lakukan dan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Rifa akan tidur lebih cepat, Mi, dan tidak begadang lagi supaya bisa bangun lebih cepat. Baik. Sekarang kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas ya. Ya, Mi. Terima kasih ya, Mi. Sama-sama. Aska, ada laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Resya. Ya Umi, Asa kesel kali sama dia Umi. Kenapa kamu kesal? Rasa terus-menerus menyantai hasil pekerjaan Aska Umi, bukan cuma PR, tapi juga tugas dicontek. Oh begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah dan kesel dengan si Raisya. Jika Umi ada di posisi kamu, pasti juga akan marah. Apa yang kamu lakukan terhadap Raisya? Aska marahin Raisa Umi dan tanpa sengaja Aska mengeplak mejanya Umi. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya Umi, Aska udah capek mengerjakan tugas, tapi Raisa kerjanya hanya mengganteng saja Umi. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh si Raisya. Umi sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk kepada Raisya. Sekarang ayo kamu pikirkan apa tindakan kamu yang sampai menabrak meja sudah dengan keyakinan kelas menurut kamu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Umi. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Umi. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Aska bersedia untuk memperbaiki semua masalah ini Umi. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Umi. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau ada teman yang menyantai, Aska akan berusaha membahasakan dan melaporkan kegiatan ini kepada wali kelas Umi. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Aska. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kamu kembali lagi ke kelas. Baik Umi, terima kasih ya Umi. Sama-sama, Aska. Ini dia tentang kegiatan kita hari ini dan penerapan disiplin positif. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan metode atau yang sudah kita lakukan ini bergantung kepada konsistensi, kesabaran, dan keamanan untuk memahami kebutuhan serta perasaan siswa. Disiplin positif bukan hanya tentang mengoreksi perilaku, tetapi juga tentang membangun karakter dan keterampilan sosial yang akan membawa manfaat yang dapat kita. Jadi kita guru ini harus banyak-banyak kesabaran. Ya, jadi kita harus
tahu kebutuhan anak-anak kita itu apa. Ya, itu kita yang penting kita harus saling mengoreksi perilaku masing-masing. Nah, jadi saya Perhatikan, sambil makan, sambil belajar. Ini namanya apa Ustaz? Sambil makan, sambil minum ya. Oke, maaf ya. iya. Oke, next. Ya. Nah, oke, oke ya. Di sini disiplin positif ya Umi dan Ustaz. Apa yang kita terapkan yang tahu Umi di sini disiplin positif. Ini dari Umi dan Ustaz itu tahu apa itu disiplin positif. Ya, oke. Ya, oke, silakan Umi. Itu berarti kan kegiatan atau memang sehari-hari yang boleh positif bagi setiap guru atau peserta didik lainnya, bagi setiap sejawat juga gitu. Jadi contohnya itu seperti dalam perkataan, perbuatan, sikap perilaku yang membuat positif bagi beberapa semua orang. Contohnya berkata-kata yang jujur atau mengingat guru, menghormati guru dan bersama. Terima kasih atas jawaban dari Umi. Ya, next, ini dia disiplin positifnya ya. Nah, ini dia disiplin positif. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman biasanya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Disiplin positif yang dikemukakan oleh pihak dengan cara yang biasa, di mana pendapatan pendidikan menyampaikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianggap seseorang dikarenakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan proses. Di sinilah disiplin positif tadi seperti yang kita dengar dari Umi. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi jangan sekedar disiplin positif itu anak-anak menerapkan disiplin sekolah takut dengan suatu ancaman atau nanti dengan penghargaan. Mungkin nanti kamu nak ya baliknya yang betul, nanti kami kasih minta. Nah, itu merupakan disiplin positif juga. Nanti di sini ada yang merupakan ancaman. Awas jangan ngomong. Jadi seperti itu juga bisa juga. Seperti ancaman. Kita kan sering bilang, nah jangan ya. Itu kan suka ancaman juga kan. Nah, jadi kalau kita disiplin positif itu ada kesadaran dari si anak. Nilai pendidikan kita sudah terapkan profil pelajar Pancasila yang sedang digalakkan sekarang, yang lagi viralnya. Udah itu beriman bersama kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha mandiri, berhati-hati, berkebinekaan global dan bergotong-royong. Dan di sini ada teori motivasi ya, yang merupakan hukuman, penghargaan ataupun restitusi. Yang biasa dinamakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja itu? Yang pertama ini dia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak yang merasakan ada ketidaknyamanan dia karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Anggreni SPDI. Saya adalah rekan dari UNEPI yang sedang melaksanakan CGP Angkatan 11. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh UNEPI yang berjudul Budaya Positif,
Banyak sekali yang saya dapat bagaimana bisa menghadapi siswa dan bagaimana restitusi yang diterapkan kepada siswa untuk menemukan langkah-langkah dalam mencari solusi. Semangat terus Umineti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadilah. Saya adalah rekan daripada Umineti yang sedang melaksanakan kegiatan CGP Angkatan 11. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh Umineti yang berjudul Budaya Positif, banyak sekali hal yang dapat saya terapkan di lingkungan sekolah, terutama keyakinan kelas yang saya terapkan terhadap anak-anak. Mungkin sekian dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa. Saya dari kelas 9 SMP. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Umineti untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi supaya tidak datang terlambat. Terima kasih Umi atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska dari kelas 9 SMP. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi bersama Umineti untuk mengendalikan diri saya dari amarah. Karena perilaku teman saya yang sering mencontek. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman saya, serta menghargai teman-teman saya. Terima kasih Umi atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Putri dari kelas 7 Muhammad Al-Fatih. Perasaan saya sangat senang sekali dan semangat dalam menerima pelajaran dari Umineti tentang kesepakatan kelas. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kuratolang Iwan. Saya sangat senang sekali dan bahagia karena dengan pelajarannya dari Umineti tentang kesempatan kelas. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi terbaik di dalam kehidupan manusia adalah melalui jalan pendidikan. Karena pendidikan adalah kunci untuk membangun manusia demi menciptakan peradaban yang lebih baik. Berdasarkan gagasan tersebut, Yayasan Tazkiyah hadir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia, mendidik anak-anak dengan tujuan memiliki pengetahuan global dan memiliki pemahaman mendalam mengenai iman dan takwa, serta mampu untuk menghafal Al-Quran dengan mutqin. Yayasan Tazkiyah terletak di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Birim Puntung, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ridwan SPDI, Ketua Yayasan Tazkiyah Kota Langsa. Yayasan Tazkiyah Kota Langsa memiliki 3 sekolah, jenjang sekolah. Yang pertama TK, kemudian SD Tazkiyah, dan selanjutnya SMP Tazkiyah. Sekolah SD Tazkiyah ini mendidik anak-anak, mendidik karakter anak-anak dengan berbasis Al-Quran. Kita mengutamakan pendidikan karakter ini karena menyadari bahwa generasi sekarang ini adalah generasi yang akan memimpin di kemudian hari, dan kepemimpinan yang paling baik itu adalah kepemimpinan yang memiliki karakter yang Islami. Insya Allah mereka akan mampu untuk mengisi kepemimpinan nasional, bahkan pos-pos tingkat kepemimpinan internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang lembaga Yayasan Pendidikan SMP Tazkiyah Langsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. SD dan SMP IT Tazkiyah tidak hanya menghadirkan pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar pendidikan, melainkan sebagai jembatan penghubung untuk peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, SIT Tazkiyah menyiapkan lab komputer dan
perpustakaan untuk sebagai bahan bacaan peserta didik dan juga sekaligus untuk menunjang pendidikan di SIT Tazkiyah. SMP di Tazkiyah mengajarkan saya banyak hal, tidak hanya mata pelajaran, tetapi juga kedisiplinan. Pendidikan di Tazkiyah tidak hanya berupa akademik, tetapi juga memperkaya peserta didik dengan life skill dan karakter. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Selama 2 tahun saya belajar di SMP ITI Tazkiyah, alhamdulillah saya telah mampu menghafal Al-Quran sebanyak 6 juz secara mungkin, di mana awalnya saya belum mempunyai hafalan sedikit pun. Guna terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, SIT Tazkiyah sangat memperhatikan aspek keamanan. Pengawasan keamanan tidak hanya dilihat dari dirinya petugas keamanan yang siap siaga menjaga lingkungan sekolah. Akan tetapi, SIT Tazkiyah juga dilengkapi sistem CCTV yang siap memantau lingkungan sekolah.